Welcome to Kolaborasi Kontemplasi ngemper di sini spesial di lapangan Rampal di Kota Malang barengan gue Azhar. Hai listener. Jadi gimana nih kabarnya? Semoga secara physically, mentally sehat ya. Karena emang kalau misalnya seumuran kita nih mahasiswa 20-30an tuh rasanya banyak banget kegiatan yang capek banget gitu kan. Apalagi ngerantau, apalagi tugas-tugas kuliah. Apalagi kalau misalnya lo listener aktif di organisasi dan internship sana sini. Karena emang pressure masyarakat nih kenceng banget ya kan. Pressure keluarga, ekspektasi masyarakat itu banyak banget. Dan impactnya tuh ngerasa kayak gue tuh harus survive sendiri. Gue harus nge-push diri gue biar bisa fit in to the standard. Tapi end up gue tuh ngerasa banget kita tuh listener ngerasa sendiri kan. Iya, mentok-mentok pasti ngerasa kesepian. Apalagi kalau misalnya lo gak punya pacar. Pun kalau yang punya pacar juga sering banget ngerasa kesepian, feeling lonely gitu kan. Nah, itu yang pengen banget gue address hari ini. Ayo kenalan dulu masalahnya yuk listener. Jadi sebelum ngalor ngidul ngomongin banyak hal, gue pengen ngajak lo gitu ya, nge-encourage lo buat tahu alasan gue kenapa ngebahas ini. Jadi gue nemuin salah satu artikel yang judulnya tuh Misunderstanding with Loneliness. Ini ditulis oleh salah satu profesor yang gue tuh kaget gitu loh sama fun fact-nya. Ternyata si loneliness ini punya stigma-stigma yang luar biasa gitu kan, stigma-stigma negatif. Jadi tuh banyak banget yang ngejudge orang-orang yang speak up soal kesepian itu dicapnya antisosial. Dan itu tuh salah satu hal yang menurut gue misunderstanding. Karena emang banyak banget orang yang susah mengakui kalau misalnya dia kesepian. Banyak banget orang yang berani mengakui kalau misalnya dia depresi atau apapun itu, tapi dia gak berani kalau ngomong gue kesepian. Setakut itu orang-orang tuh. Padahal ya kalau didefinisiin, kesepian itu rasa lo tuh gak ke-connect gitu, gak terhubung secara sosial by kuantifikasinya dan kualitasnya. Jadi jumlah orang yang lo ajak ngobrol dan kualitasnya. Jadi doesn't mean lo nongkrong sana sini, circle-nya banyak, jutaan, ratusan, tapi lo tetap kesepian. Itu disebut istilahnya relationless. Jadi lo punya relasi, tapi tuh gak meaningful. Gue tuh pernah banget di posisi itu, kayak ya gue nongkrong sana sini, tapi end up pas balik tuh kok gue ngerasa kosong, empty, feel tuh ya kayak parah banget gitu loh listener. Dan ini tuh rasanya personal banget, benar-benar personal. Karena kan dimensinya tuh ada dua nih yang gue baca nih listener. Jadi ada emosi sama durasi. Emosinya tuh how to perceive yourself, dan gimana sih lo mempersepsikan sama rasa kesepian ini. Jadi kayak lo yang banyak temen pun bisa ngerasain kesepian kalau lo ngerasa kesepian gitu. Jadi bukan berarti lo punya banyak orang di samping lo punya orang yang bermakna coy. Wih, gokil gak ya listener? Dan ini juga berhubungannya sama durasi atau seberapa intens waktu lo sama orang lain. Itu juga ngaruh sih. Kayak misalnya lo ngerasa sejam 2 jam sepi, itu mah gabut aja listener, bukan kesepian yang luar biasa. Gue tuh pernah nemuin juga kalau misalnya loneliness ini penyebab kematian. Salah satu penyebab kematian, gue datanya insert di sini. And then gue juga baca di salah satu survei di Indonesia ya, yang pernah dilakuin sama Into the Light tahun 2021. Dia tuh pernah neliti sebanyak 5.000-an partisipan gitu ya di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Itu 98% pernah merasakan kesepian dan 40%-nya pernah ngerasain ada pemikiran self harm, which is menyakiti dirinya sendiri. Itu tuh serem banget dan berbahaya. Terus ya itu kan secara lokal ya. Kalau misalnya di Western, di US, itu tuh pernah neliti ribuan orang, ratusan ribu orang dari banyak negara kayak Brazil, Saudi Arabia, India, macam-macam deh. Nah, ternyata sebesar 33% orang dewasa itu pernah ngerasain kesepian. Ya kan? Itu tuh 33% tuh angka yang lumayan signifikan loh. Itu nggak bisa cuma segitu, nggak bisa gitu loh. Dan dampaknya si kesepian ini tuh sangat-sangat besar, yaitu depresi, anxiety. Ini netizen Gen Z nih suka banget ngomongin ini gitu kan. Terus low self esteem, itu apa sih Zar gitu kan. Jadi listener, low self esteem tuh kayak lo tuh merasa lo tuh rendah diri gitu loh, insecure lah ya zaman sekarang. Terus juga ada sleep problems, terus ningkatin stres juga, dan kemungkinan terburuknya worst case-nya ada pemikiran suicidal, bunuh diri ya kan. Karena ya lo hidup buat siapa lagi gitu kan. Nah,
Ini tuh penyebabnya juga eksternal dan internal. Jadi cara lo ngatasin masalah, coping style ya, kalau misalnya di psikologi. Jadi how to handle it gitu loh. Terus how to perceive yourself. Jadi gimana sih lo mempersepsikan diri lo, apakah lo ini orang yang bisa bersosialisasi atau enggak. Terus eksternalnya ya pastinya lingkungan dan budaya. Gimana teman-teman lo mempengaruhi lo, keluarga lo mempengaruhi lo. Dan yang pastinya itu bagian dari hidup lo gitu kan. Itu bukan suatu hal yang memerlukan untuk diakui dan divalidasi. Jadi gue pengen banget lo merangkul rasa kesepian itu, listener. Karena walaupun rasa kesepian ini complicated, itu tuh wajar banget dirasain. Itu is normal things buat lo ngerasain itu. Karena emang pas kuliahan itu lo di-push apa-apa sendiri. Karena ya yang bisa saving yourself ya lo sendiri gitu loh. Lo gak bisa minta bantuan orang lain, ya kan? Karena kan juga toh apa-apa lo sendiri, masa depan juga urusan sendiri. Tapi listener, lo juga jangan lupa kalau misalnya lo itu social creator atau makhluk sosial yang butuh bersosialisasi. Jadi kayak Gafrul ya, gue ngomongin masalahnya tapi nggak ada solusinya. Oke, langsung aja ke tips nomor pertama, itu acknowledge your feelings of loneliness. Kan tadi udah gue mention, kalau misalnya lo perlu dulu ngevalidasi dan aware soal perasaan kesepian. Lo gak usah malu, lo gak usah takut buat ngomong gue kesepian sekarang dan gue perlu sesuatu untuk mengatasi itu. Jadi lo tuh bisa explore many things buat nyelesain itu. Nih salah satunya kalau gue ya, itu tuh nongkrong atau ngobrol sama orang-orang yang lo percaya, orang-orang yang lo suka, orang-orang yang bikin lo nyaman dan rasanya tuh safety place gitu loh buat lo share value, share experience, rasa takut dan apapun itu. Jadi lo tuh kayak nge-reconnectin diri lo sama sosial lo kayak gitu. Dan kalau misalnya lo nggak suka yang secara langsung, lo bisa juga online. Lo bisa pakai aplikasi atau misalnya lo kenalan sama stranger. Itu juga nggak apa-apa banget, listener, kalau lo emang nggak nyaman langsung gitu ya. And then lo bisa ikut juga kegiatan voluntary, jadi sukarelawan. Itu kan rasanya tuh lu bermanfaat banget gitu ya jadi orang. Jadi rasa sepi lu tuh bener-bener langsung hempas gitu loh. Karena ya lo ketemu banyak orang, lo kekoneksi secara kuantitas dan kualitas gitu. And then jangan lupa lagi, lo juga bisa join ke komunitas atau organisasi yang lo tuh suka, lo passionate. Kalau gue kan radio nih, jadi kayak ya radio feel alive gitu loh. Kalau gue ketemu sama anak-anak radio, itu rasanya tuh semangat banget, ya kan? Nah, terpenting, the important things-nya adalah practice self-care. Jadi sering-sering olahraga, terus sering-sering pagi-pagi tuh terpapar sama sunshine, kayak biar lo menyerap energi bahagianya gitu ya. Dan jangan lupa jaga pola makan dan pola tidur. Beberapa hal yang penting banget. Jadi rasa kesepian itu wajar dan lumrah. Jadi gue berharap abis lo ngedenger ini, listener, lo gak nganggep kalau kesepian itu perasaan yang tabu dan harus dihilangkan dan ada stigma negatif. Please remove the negative things tentang kesepian. Karena ya semua orang tuh pernah sendiri, tapi gak semua orang pernah mengakui sepi, ya kan? Karena kesepian itu membawa dampak yang parah banget, negatif banget. Jadi gue pengen semua orang tuh aware soal ini, ya kan? Semua orang tuh harus tahu how to handle it, how to cope it. Nah, for the last one, listener, gue punya pantun spesial buat lo. Dengerin. Oke, ada sapi lebar berjalan dengan ikan cakep. Listener, ngerasa sepi itu wajar. Tapi ingat ya, lo gak pernah sendirian. Oke, Azhar pamit. See you on other chance. Bye.